Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 497 Nyahlah. Setiap orang yang hadir tercengang. Tidak seorang pun dapat mengira bahwa pemuda yang muncul entah dari mana ini begitu kuat, bahkan sampai-sampai seorang raja tempur kelas 2 bukanlah tandingannya. Orang-orang dari Istana Asura adalah yang paling terkejut. Ketika mereka menoleh ke Tan Lang, mereka melihat bahwa dia juga tampak terkejut. Sepertinya bahkan Tan Lang tidak menyangka pembantu yang dia undang begitu hebat. 2 dari 6 Raja Bajak Laut telah terbunuh, dan sepertinya Raja Tempur kelas 2 juga tidak akan bisa lolos dari kematian, kecuali dia menyerahkan semua hartanya. Namun, bahkan jika dia melakukannya, itu juga tergantung pada apakah Jiang Chen akan menepati janjinya dan mengampuni nyawanya. Apa yang tampak seperti kemenangan yang pasti telah langsung runtuh, menyebabkan penguasa Pulau Elang Langit meraung marah. Dia melambaikan pedang di tangannya dan sekali lagi menyerang Jiang Chen. Big Yellow, hentikan dia. Jiang Chen bahkan tidak melihat ke arah Tuan Pulau, dia hanya memberikan perintahnya dengan santai. Mendengar kata-katanya, mata Big Yellow langsung berbinar. Dengan goyangan tubuhnya yang besar, sebuah cahaya berkelap-kelip di atas kepalanya dan dia menyerang ke arah penguasa pulau. Meskipun dia hanya seorang Raja Iblis kelas 1, dia memiliki garis keturunan yang sangat kuat, memberinya kekuatan yang lebih dari cukup untuk melawan Raja Iblis kelas 2. Ledakan. Ketika kepala Big Yellow bertabrakan dengan senjata raja milik Island Master, suara dentingan logam terdengar, dan sejumlah besar percikan api melesat ke segala arah. Yang mengejutkan, anjing kuning besar itu tidak terluka sama sekali. Apa? Penguasa pulau berteriak kaget dan tidak dapat tetap tenang lebih lama lagi. Dia adalah Raja Iblis kelas 2, dan dia telah mengayunkan senjata rajanya dengan sekuat tenaga. Namun, dia tidak dapat melukai kepala seekor anjing pun. Ini benar-benar tidak masuk akal. Sial, anjing ini sangat hebat. Dia hanya Raja Iblis kelas 1, tetapi dia mampu melawan Raja Iblis kelas 2. Kuncinya adalah kepala anjing ini terlalu kuat. Ia mampu menghadapi senjata raja tanpa terluka. Jika aku tidak melihatnya sendiri, aku tidak akan mempercayainya sama sekali. Ini tidak masuk akal. Senjata anjing ini sebenarnya adalah kepalanya. Aku tidak pernah menyangka 2 pembantu yang diundang oleh Tan Lang begitu luar biasa. 6 Raja Bajak Laut dari Lautan Kekacauan akan hancur kali ini. Semua orang terkejut. Pemuda ini bukan hanya sangat kuat, bahkan anjingnya juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Ini adalah pemandangan yang tidak dapat diterima dengan mudah oleh siapapun. Mati saja untukku sekarang. Penguasa pulau belum menyerah, dan dia berulang kali menyerang Big Yellow. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk mempersiapkan hari ini, namun, semuanya akan gagal. Dia tidak mau menerima kenyataan ini. Kakak, anjing utama ini senang melihatmu marah sekali. Namun, jika kau ingin membunuh anjing utama ini, kesempatan yang sangat kecil. Big Yellow tertawa riang sambil menggerakkan tubuhnya yang besar dengan kecepatan yang luar biasa, mengirimkan gelombang energi yang luar biasa. Dia telah mengunci dirinya dalam pertarungan dengan Island Master dalam pertarungan yang sengit, dan tampaknya tidak ada yang dapat mengalahkan yang lain dengan mudah. Di sisi lain, dengan pedang suci surgawi, Jiang Chen telah melukai leher Raja Tempur kelas 2, menyebabkan darah menyembur keluar dari lukanya. Akan kuberikan semua hartaku padamu. Tapi kau harus berjanji untuk tidak membunuhku. Raja Tempur kelas 2 hampir mati karena ketakutan. Sekarang, bahkan penguasa pulau tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Satu-satunya cara agar dia bisa bertahan hidup adalah dengan menyerahkan semua hartanya. Dengan pikiran di benaknya, semua harta yang tersimpan di tubuhnya dikeluarkan. Sejumlah besar pil, sumber daya alam, beberapa gulungan keterampilan tempur, dan beberapa senjata raja. Dia benar-benar penuh dengan harta karun. Senyum muncul di wajah Jiang Chen. Tanpa ragu, dia mengambil semua harta karun dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanannya. Kerumunan telah menyaksikan seluruh proses itu, dan pikiran mereka dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Merampok seorang Raja Bajak Laut, hanya memikirkannya saja akan membuat jantung seseorang berdebar kencang. Yang terpenting, harta karun itu terlalu menggoda. Tubuh Raja Tempur kelas 2 bergetar hebat, keringat menetes di dahinya, sementara rasa sakit yang tajam muncul dari luka-lukanya. Dia sedang menunggu amnesti dari Jiang Chen. Bagus sekali. Kau bisa pergi sekarang. Aku tidak akan membunuhmu. Jiang Chen menyingkirkan pedang suci surgawi. Dia benar-benar membiarkan bajak laut itu pergi. Raja Tempur kelas 2 terkejut sesaat, tetapi kegembiraan segera muncul di wajahnya. Tanpa ragu, dia berbalik dan menghilang tanpa jejak, takut Jiang Chen akan menarik kembali kata-katanya jika dia bergerak sedikit lebih lambat. Bagi seorang Raja Tempur kelas 2, bahkan dengan kedua lengannya diamputasi, ia masih bisa menjalani kehidupan yang baik. Setidaknya, kehidupan yang jauh lebih baik daripada seorang prajurit jiwa tempur. Ia masih bisa mendapatkan kembali kekayaan dan hartanya, tetapi jika ia kehilangan nyawanya, maka itu akan menjadi akhir.
Medan perang yang tadinya kacau dan berisik kini tidak lagi sunyi senyap. Semua orang menatap pemuda berpakaian putih itu. Hanya tersisa 3 raja bajak laut, dan mudah dibayangkan bahwa akhir mereka tidak akan lebih baik dari yang lainnya. Selain dari Island Master, 2 Pirate Lord yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan. Penyesalan yang mereka rasakan sekarang telah mencapai titik maksimal. Jika mereka tahu bahwa ini akan terjadi, mereka tidak akan pernah melibatkan diri dalam masalah ini. Sekarang, mereka tidak hanya tidak akan mendapatkan sesuatu yang baik, mereka bahkan mungkin harus mengorbankan nyawa mereka di sini. Pemuda di hadapan mereka ini terlalu kuat, bahkan seorang raja tempur kelas 2 bukanlah tandingannya, apalagi mereka berdua. Mungkin mereka akan menghadapi akhir yang sama seperti kedua raja bajak laut yang sebelumnya terbunuh. Salah satu dari kedua raja bajak laut ini adalah manusia, dan yang lainnya adalah iblis. Keduanya adalah raja tempur iblis kelas 1. Raja tempur kelas 1 menarik napas dalam-dalam, lalu menghampiri Jiang Chen dan berkata, "Aku bersedia menyerahkan semua hartaku. Bisakah kau mengampuni nyawaku?" Ia berinisiatif untuk memohon ampun. Sebenarnya, ini adalah keputusan yang bijaksana. Situasi saat ini sudah jelas, rencana mereka telah gagal, dan tidak ada seorang pun yang hadir yang dapat menandingi pemuda ini. Kamu pintar sekali. Aku janji, aku tidak akan membunuhmu. Jiang Chen tersenyum. Dia hanya menginginkan uang. Mengenai nyawa para raja bajak laut ini, mereka tidak ada hubungannya dengan dia. Bagaimanapun, orang ini tidak mengancam Jiang Chen. Mengenai pepatah, hilangkan kejahatan dan dorong kebaikan, Jiang Chen bukanlah pahlawan. Lautan yang kacau adalah tempat yang kacau, dan jika Anda membunuh seorang raja bajak laut, yang kedua akan muncul untuk menggantikannya. Mendengar itu, raja bajak laut sangat gembira. Tanpa ragu, ia mengeluarkan semua harta karunnya. Jiang Chen menerima harta karun itu dengan tenang, lalu ia membiarkan raja bajak laut pergi. Tan Lang, mengapa temanmu membebaskan para raja bajak laut itu? Ini tidak pantas, kata Li Hao. Dia tidak berbicara langsung kepada Jiang Chen, tetapi malah bertanya kepada Tan Lang. Dalam benaknya, semua bajak laut ini adalah target mereka hari ini. Sekarang, dengan mereka mendominasi posisi yang menguntungkan, mereka seharusnya membunuh mereka semua sekaligus. Namun, Jiang Chen benar-benar membebaskan mereka, dan ini tidak masuk akal. Kenapa? Apakah kamu meragukan temanku? Tan Lang menatap Li Hao dengan dingin. Meskipun dia baru mengenal Jiang Chen dalam waktu yang sangat singkat, dia tahu bahwa Jiang Chen adalah orang yang berpikiran sembarangan, orang yang melakukan sesuatu berdasarkan pikirannya sendiri. Jika Li Hao dan yang lainnya berpikir bahwa mereka dapat menyalahkan Jiang Chen hanya karena mereka adalah murid Istana Asura, itu akan menjadi kesalahan besar. Li Hao merasa jengkel, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah menyaksikan kemampuan Jiang Chen yang menakutkan, dia tidak punya keberanian untuk menunjuk Jiang Chen. Melihat Jiang Chen benar-benar membebaskan Raja Tempur kelas 1 itu, Raja Iblis kelas 1 terakhir buru-buru menghampiri Jiang Chen. Simpan napasmu, aku harus membunuhmu. Tanpa membiarkan binatang iblis itu mengucapkan sepatah kata pun, Jiang Chen berbicara terlebih dahulu. Pada saat yang sama, ia mengulurkan lengannya ke depan dan menusukkannya ke laut ki Raja Iblis kelas 1, lalu mengeluarkan semua harta karunnya. Raja Iblis kelas 1 tercengang. Dia menatap wajah Jiang Chen dengan sangat terkejut, bergumam, kenapa? Dia sama sekali tidak tahu mengapa ini terjadi. Pemuda ini baru saja membebaskan seorang bajak laut, jadi mengapa dia membunuhnya begitu tiba-tiba? Bukan hanya dia, tidak seorang pun di tempat kejadian dapat membayangkan apa yang dipikirkan pemuda ini. Orang ini benar-benar punya sifat pemarah. Keputusannya tentang siapa yang akan dibunuh sepenuhnya sewenang-wenang. Beberapa orang merasa heran dengan tindakan Jiang Chen, dan dalam hati merasa simpati terhadap Raja Iblis kelas 1 ini. Mengabaikan pertanyaan iblis itu, Jiang Chen menghancurkan kepalanya dengan sebuah pukulan dan mengeluarkan jiwa iblisnya. Jiwa iblis inilah yang menjadi alasan mengapa Jiang Chen membunuh iblis ini. Sejauh ini, ia hanya memperoleh satu jiwa iblis Raja Iblis kelas 1, dan itu tidak cukup baginya untuk menerobos ke alam Raja Tempur. Sekarang, dengan memperoleh yang kedua, ceritanya benar-benar berbeda. Ia sangat yakin bahwa ia dapat segera menerobos ke alam berikutnya. Saudara Jiang, kita harus membunuh Tuan Pulau ini apapun yang terjadi. Kepalanya sangat berharga. Tan Lang memberitahu Jiang Chen. Jiang Chen menganggukkan kepalanya lalu mengalihkan pandangannya ke Island Master. Pada saat ini, pertarungan antara Big Yellow dan Island Master telah berakhir. Haha, aku tidak akan pernah menyerah. Master Pulau Heaven Hawk tertawa terbahak-bahak, dan tatapan kejam melintas di matanya. Tubuhnya mendidih karena niat membunuh. Bahkan di menit-menit terakhir ini, dia belum menyerah. Dengan goyangan tubuhnya, dia menghilang dari tempatnya berdiri, dan sedetik kemudian, dia muncul di samping murid lainnya.
Pada saat yang paling kritis ini, Master Pulau Heavenhawk tidak hanya tidak mencoba melarikan diri untuk menyelamatkan hidupnya, dia malah mencoba membunuh satu murid lagi. Tampaknya kebenciannya terhadap Istana Asura sangat besar. Murid itu tertangkap basah tanpa pertahanan, dan tubuhnya langsung terpotong dua oleh penguasa pulau. Setelah melakukan itu, penguasa pulau dengan gila menyerang ke arah jenius lainnya. Namun, para jenius ini berpengalaman, dan mereka tidak akan membiarkan penguasa pulau mendapat kesempatan kedua. Mereka segera berkumpul dan melawannya. Pada saat ini, Jiang Chen bergerak. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia tiba di depan penguasa pulau. Dengan ayunan pedangnya, Jiang Chen menjatuhkan pedang itu dari tangan penguasa pulau, dan sekarang mengendalikan nasibnya. Haha. Sang penguasa pulau tertawa terbahak-bahak ke langit, dan air mata terlihat berlinang di matanya. Emosi yang kuat dan tak terdamaikan dapat dirasakan dari tawanya. Namun, ia tahu bahwa ia sudah tamat. Pemuda di depannya ini terlalu kuat, dan tidak mungkin ia bisa menandinginya. Istriku, anakku, aku tidak berguna. Aku tidak bisa membalas dendam untukmu. Sang penguasa pulau menangis terseduh-seduh dan meraung marah ke angkasa. Jiang Chen tersentuh. Pasti ada sesuatu yang benar-benar menyakiti kondisi pikiran pria ini, kalau tidak dia tidak akan menangis seperti ini. Pada titik ini, dia dapat dengan mudah merasakan penyesalan, keengganan, dan ketidakberdayaan yang dirasakan oleh Tuan Pulau. Ayo, bunuh aku sekarang. Akhiri saja ini. Kepala pulau berteriak pada Jiang Chen. Ketika menghadapi kematian, dia tidak menunjukkan rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, ekspresi orang yang akhirnya akan dibebaskan muncul di wajahnya. Tampaknya, setiap hari seperti siksaan bagi pria ini. Katakan padaku, dendam macam apa yang kau miliki terhadap Istana Asura? Jiang Chen bertanya. Bunuh saja aku jika kau mau. Para pecundang selalu salah. Karena dikalahkan olehmu, aku tidak punya keluhan. Sang penguasa pulau menjawab dengan suara nyaring. Bunuh dia. Kalau tidak, kami yang akan melakukannya. Li Hao berkata dengan suara yang dipenuhi dengan niat membunuh. Dia merasakan keinginan yang kuat untuk segera maju dan membunuh penguasa pulau. Selama dia bisa mendapatkan kepala penguasa pulau, dia akan menjadi Taekwondo ke-13 yang baru. Tatapan mata Jiang Chen menjadi dingin. Dia menoleh ke arah Li Hao dan berkata dengan nada acuh tak acuh, enyahlah.